Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran keempat. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Aku cinta produk Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama. Bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk, kemajuan teknologi, memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memperlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Berdasarkan teks di atas, identifikasi kosakata non-baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Jawabannya seperti yang kita baca tadi, yaitu kata banyak loh. Nah, kata ini merupakan kosakata non-baku. Lalu seperti apa kosakata bakunya? Seperti berikut. Banyak. Identifikasi kalimat tidak efektif, ubahlah ke dalam kalimat efektif. Contoh kalimat tidak efektif yaitu, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kalimat efektifnya, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Yang kedua, yang kalimat tidak efektif, banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Kalimat efektifnya, banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri dengan kualitas yang sama, bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Contoh kalimat tidak efektif yang ketiga, kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Kita ubah menjadi kalimat efektif yaitu, kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Tulislah kembali isi teks di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan kata baku dan kalimat efektif. Jawabannya seperti yang dilihat pada video.
Selanjutnya, bersama dengan keluargamu, silakan dijawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Jawabannya, karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Soal kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Jawabannya, membeli dan menggunakan produk buatan masyarakat Indonesia. Soal yang ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Ia dapat mengancam ekonomi Indonesia, dapat membunuh kreativitas anak bangsa, dan meningkatkan ekonomi negara lain. Soal nomor 4, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Jawabannya, kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak, dan kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Soal nomor 5, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Jawabannya, memajukan usaha para pengrajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang. Soal nomor 6, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Jawabannya, membuat ekonomi Indonesia stabil, bahkan meningkat, menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Soal nomor 7, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Jawabannya, sudah. Sebagian besar dari barang-barang saya di rumah adalah produk Indonesia. Ayo renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya mencintai produk dalam negeri. Sampaikan dampaknya bagi perekonomian bangsa. Buatlah rencana untuk selalu menggunakan produk dalam negeri. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.